Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Hamdani dan saya dari SMK Negeri 1 Cilengsi. Di sini saya akan menjelaskan modul 9 mengenai firewall filter. Di sini ada daftar isinya, ada firewall filter concept chain, firewall filter concept event, firewall filter concept strategi, firewall filter concept log, dan network time protocol NTP beserta studi kasus 1, 2, dan 3. Di sini ada firewall filter concept chain. Chain adalah jalur atau tahapan yang digunakan firewall untuk memproses paket data yang masuk, keluar, atau melewati router. Terdapat 3 jenis chain utama, yaitu ada input, digunakan untuk memfilter paket yang ditujukan ke router itu sendiri. Contohnya, ada akses winbox ke router, ada akses SSH ke router, ping ke router. Lalu ada forward, digunakan untuk memfilter paket yang melewati router dari satu jaringan ke jaringan lain. Contohnya ada komputer LAN mengakses internet, komputer satu jaringan mengakses jaringan lain. Lalu yang terakhir ada output, digunakan untuk memfilter paket yang berasal dari router menuju perangkat lain. Contohnya ada router melakukan ping ke internet, router mengirim update NTP. Lalu di sini ada firewall filter concept if-then. Konsep if-then adalah logika pengambilan keputusan pada firewall. Strukturnya ada if jika kondisi terpenuhi, then maka lakukan tindakan tertentu. Contohnya, if alamat IP sumber sama dengan 192.168.1.10, then izinkan akses ke internet. Contoh lain ada if port tujuan 23 telnet dan blokir koneksi. Action yang biasa digunakan ada escape, izinkan, drop, buang paket, reject, tolak paket, dan log satu aktivitas. Lalu di sini ada firewall filter concept strategi. Firewall strategi adalah strategi atau urutan aturan yang digunakan untuk mengamankan jaringan. Strategi yang digunakan adalah allow specific denial orders, hanya layanan tertentu yang diizinkan, sisanya diblokir. Contohnya, izinkan HTTP dan HTTPS, blokir layanan lain. Lalu di sini ada deny specific allow orders, memblokir layanan tertentu yang dianggap berbahaya. Contohnya ada blokir telnet, blokir FTP, layanan lain tetap diizinkan. Lalu di sini ada top-down processing. Firewall membaca aturan dari atas ke bawah. Jika aturan pertama sudah cocok, firewall langsung menjalankan aksi tanpa memeriksa aturan berikutnya, karena itu urutan rule sangat penting. Lalu di sini ada firewall filter concept log. Log adalah catatan aktivitas yang terjadi pada firewall. Fungsi log memantau lalu lintas jaringan, mengetahui paket yang diblokir, membantu troubleshooting, mendeteksi serangan jaringan. Contoh informasi yang dicatat, yaitu ada waktu kejadian, alamat IP sumber, alamat IP tujuan, port yang digunakan, ada jenis aksi, accept atau drop. Contohnya ada drop TCP 192.168.1.5, lalu 8.8.8.8 port 23. Artinya, firewall memblokir koneksi telnet dari IP 192.168.1.5 ke 8.8.8.8. Lalu di sini ada network time protocol NTP. Network time protocol atau NTP adalah protokol yang digunakan untuk mensinkronkan waktu pada perangkat jaringan agar memiliki waktu yang sama dan akurat. Fungsi NTP menyamakan waktu antar perangkat jaringan, mempermudah analisis log jaringan, mendukung sistem keamanan jaringan, menjaga keakuratan jadwal dan layanan jaringan. Cara kerja NTP yaitu perangkat klien mengirim permintaan waktu ke NTP server, NTP server mengirimkan informasi waktu yang akurat, klien menyesuaikan jam, sistemnya sinkronisasi dilakukan secara berkala. Komponen NTP yaitu NTP server, penyedia waktu, NTP klien, perangkat yang menerima waktu, NTP protokol, protokol komunikasi menggunakan port UDP 123. Manfaat NTP, waktu pada semua perangkat menjadi seragam. Log jaringan lebih mudah dianalisis, mendukung autentikasi dan keamanan jaringan, mengurangi kesalahan akibat perbedaan waktu antar perangkat. Di sini ada hanya satu VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa, escape, fail, dan drop. Hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server, sisanya tidak bisa. Lalu yang terakhir hanya beberapa VPC yang bisa ping ke internet, sisanya tidak bisa.
Pertama, di studi kasus kita pencet firewall, kita klik new, kita isi input chain, kita isi SRC addressnya 192.168.88.254, DST-nya 192. Kita pastiin dulu di mikrotik penetwork. Di sini studi kasus yang pertama hanya satu VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. DST addressnya ini kita isi 192.168.20.144. SRC dan DST addressnya nggak usah diisi, protokolnya kita isi ICMP, lalu actionnya kita pilih ASCII, lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu di sini kita klik new lagi, kita klik input, DST addressnya kita isi 192.168.20.144, protokolnya kita isi ICMP, actionnya kita pilih drop, lalu kita klik apply dan oke. Nah, di sini sudah ada ASCII dan drop. Lalu kita akan cek di terminal penetwork. Kita akan coba ping di PVC 1. Ping 192.168.220.144. Nah, di sini sudah ada satu yang kesambung di router dan sisanya tidak bisa. Lalu kita akan ke studi kasus yang kedua. Yang pertama kita buat PCS-nya, tapi ini kita rubah menjadi server. Nanti ikonnya kita akan membuat server. Kita search di sini servernya kita pilih yang server PNG. Lalu description-nya kita hapus saja, kita ganti menjadi server. Lalu kita save. Nah, setelah ini sudah ada servernya, kita nyalakan, kita sambungkan ke mikrotik, lalu save. Lalu kita ke Winbox lagi, kita klik IP. Nah, teman-teman, ini kita ke server dulu. Kita klik IP dengan CP. Kalau masih jadi begitu, kita langsung ke firewallnya aja dulu. Kita klik new, kita klik SRC addressnya, .192.168.220.253. Lalu kita ke PVC 3. Kita ke servernya. .192.168.99.254. Ini kita protokol, kita kasih ICMP, actionnya tidak bisa, kita klik apply dan oke. Lalu ini kita disable dulu. Lalu kita ke PVC 4, kita akan cek mati dengan CP. Nah, pastikan ini harus juara ya teman-teman. Lalu kita pencet new lagi, kita klik, kita isi SRC addressnya 192.168.253. Lalu kita ke Winbox 252, maaf. Lalu SRC addressnya kita isi 192.168.99.254. Protokolnya kita isi ICMP, lalu klik apply, lalu oke. Kita buat lagi chainnya forward, base addressnya 192.168.220.144,
8, 79.254, ICMP, lalu actionnya drop, klik apply, klik OK. Kita akan tes di PVC 3. 192.168, titik 99.254. Nah, ini sudah tersambung ke server. Kita akan coba ke PVC 4. Ini juga sudah tersambung ke server. Lalu kita ke firewall lagi, kita disable dulu. Lalu kita ke PVC 2, IP.cp, pastikan ini sudah beres. Ini kita ke forward, kita cek addressnya. Terus 92.168. Oh ya teman-teman, ini studi kasus yang ketiga, yaitu hanya PVC, hanya beberapa PVC yang tidak bisa terhubung ke internet, sisanya bisa. Kita klik drop. Lalu ini kita klik ke general lagi, kita isi SRC-nya 192.168.88.251. Lalu out interface-nya kita pilih Ether1, protokolnya kita klik ICMP, lalu optionnya kita pilih drop, klik apply, lalu OK. Kita pilih lagi general, ini ICMP, out interface-nya Ether1, actionnya escape, apply, lalu OK. Sini kita coba di divisi ketiga, ping 88.8.8.8. Nah, di sini sudah bisa terhubung. Kita cek di divisi kedua, ping 8.8.8.8. Nah, ini juga tidak terhubung ke internet. Ini kita cek di PVC 4, ping 8.8.8.8.